Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 mata kuliah PPTIK ingin mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu adalah aplikasi Tenpro, yaitu sistem informasi absensi menggunakan AI face recognition dan fingerprint. Untuk timnya sendiri ada Mas Rafsanjani Alfi Firmansyah, lalu ada Mas Hilmi Maulana, ada Muhammad Aprianto, saya sendiri, dan Mas Rian Alfian Gustaf Mufwan. Next. Next. Untuk penjelasan tentang aplikasi itu sendiri mungkin akan disampaikan oleh Mas Rian. Pada Mas Rian, silakan. Baik, terima kasih Mas Apri yang sudah memberikan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Attend Pro, yaitu aplikasi kami ini yang kami buat. Jadi Attend Pro ini adalah sebuah aplikasi pencatatan absensi dengan teknologi AI Face Recognition dan Fingerprint untuk pencatatan absensi yang lebih akurat di perusahaan. Selain absensi, proyek ini juga mengembangkan solusi perangkat lunak yang dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola seluruh siklus persetujuan dalam perusahaan, advance request. Ini mencakup permintaan, evaluasi, persetujuan, dan pelacakan proses secara efisien dan efektif. Attend Pro dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan dan membantu menghilangkan hambatan serta meningkatkan visibilitas proses persetujuan. Selanjutnya. Nah, untuk fitur-fitur dari sistem Attend Pro sendiri, ini sistem Attend Pro menawarkan sejumlah fitur. Yang pertama, sistem absensi yang tercatat dengan baik dengan mengintegrasikan antara fingerprint fisik yang ada di lokasi dan absensi wajah yang dapat dilakukan pada saat user atau employee meeting di luar kantor. Selanjutnya, fitur yang kedua, dapat membantu dan melacak status atau tracking advance request atau perjalanan dinas yang dilakukan oleh user guna meminimalisir penggunaan kertas dan fleksibilitas terhadap pelayanan yang sudah terdigitalisasi. Next. Oke, baik. Selanjutnya, Terima untuk kasih. daily attendance absensi harian akan dijelaskan oleh Mas Hilmi Maulana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fitur dari daily attendance atau absensi harian. Fitur yang sering digunakan oleh HR ini biasanya sehingga dapat mencatat kehadiran karyawan dari mesin fingerprint dan absensi wajah yang dipadukan dengan AI face recognition. Kurang lebih untuk tampilannya seperti di bawah. Jadi di mana AI-nya nanti akan melakukan pengecekan antara foto yang ada saat ini dengan source yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari uh, activity attendance atau bisa dibilang face recognition aktivitas di luar. Di sini ketika kita melakukan aktivitas kita perlu
hasilnya akan melakukan aktivitas apa yang kita lakukan, lalu ada di mana. Contoh di oke. Lalu di sini untuk address-nya sudah otomatis terlacak ya. Di sini pertama-tama saya akan mengetes dengan cara menutup kamera, apakah dia akan bisa disubmit atau tidak. Ketika kita coba untuk submit, sistem akan memproses dari data wajah, dan di sini bisa terlihat face not match, artinya wajah tidak terdeteksi atau tidak sesuai. Oke, di sini karena di sistem dari admin sudah diinputkan wajah dari user Rafsanjani ini, maka kita akan tes untuk face recognition atau attendance wajah ini apakah berfungsi atau tidak. Kita coba tes dan kita submit. Oke, attendance successful. Artinya aktivitas ketika kita di luar sedang meeting itu sudah berhasil diinputkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengetes bagaimana aplikasi itu bisa berjalan di HP Android. Ya, di sini saya menggunakan HP. Kita contohkan ketika kita aktivitas attendance, kita menginputkan aktivitas kita meeting 2. Ini aktivitas startnya dari sekarang sampai mungkin bisa di set, lalu place-nya di mana, rumah. Oke, di sini saya akan mengetes langsung wajah saya apakah sudah berhasil input dan ternyata attendance successful. Artinya di laptop ataupun di handphone untuk face recognition ini sudah berfungsi dengan lancar. Selanjutnya untuk aktivitas ketika di kantor, di sini bisa menggunakan absensi muka selain absensi fingerprint. Seperti contoh di sini ketika kita mau absen melalui absen wajah, maka kita akan coba untuk absen dengan data blank atau kosong. Ketika sistem ngeproses dan face not match, artinya data ini tidak sesuai dengan wajah yang sudah ada atau data yang sudah ada pada galeri dari face recognition. Di sini kita akan coba untuk capture image dengan wajah kita, apakah datanya akan sesuai dengan AI yang ada, dan ternyata sukses, berhasil. Ini bisa diartikan untuk absensi dari face recognition ini berfungsi dengan normal. Selain itu, di sini kita coba untuk melakukan mencoba untuk apakah data absensi dari fingerprint dan face recognition itu dapat terhubung, dan kita cek di sini data pagi dan data malam ini sampai sekarang juga dapat tersinkron. Tadi baru saja kita lihat, baru saja kita tes untuk pengujian face attendance yang kita lakukan, dan ternyata dia mendeteksi attendance checkout-nya
dari face recognition atau AI absensi wajah tadi. Oke, seperti itu pembahasan dari face recognition. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rafsanjani Hafiz Firmansyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengajuan travel request atau perjalanan dinas ini dilakukan. Oke, fitur lain selain adanya absensi fisik ataupun face recognition, di Attendbro juga ada fitur yang namanya travel request, di mana fitur ini tuh dapat melakukan pengajuan perjalanan dinas keluar kota atau event. Lalu setelah itu ada pencatatan atau riwayat aktivitas yang sudah kita lakukan. Jadi travel request ini bisa mencatat aktivitas kita secara digitalisasi. Next. Oke, untuk flow pengajuan dari perjalanan dinas ini itu kurang lebih umum seperti yang ada di perusahaan-perusahaan di luar sana, yaitu di mana ada ketika employee itu mengajukan perjalanan dinas keluar, itu admin akan mengecek dulu data yang masuk pada employee tersebut, lalu akan di-deliver ke atasannya untuk melakukan approval. Lalu ketika atasannya itu melakukan approve, maka itu finance akan melakukan transfer dana atau mungkin dikasih uang saku ke employee atau karyawan tersebut. Lalu setelah itu tahap selanjutnya yaitu admin akan melakukan tiket booking pesawat atau booking hotel untuk yang terkait dengan perjalanan dinas saat itu. Setelah itu pengajuan travel request ini sudah selesai. Namun ketika perjalanan dinas sudah selesai, ada dilakukan yang namanya settlement, atau employee itu memasukkan budget yang aktual atau yang dikeluarkan sesuai dengan invoice atau receipt atau bond pembelian barang dari perjalanan dinas tersebut. Lalu admin checker itu akan melakukan pengecekan apakah invoice ini benar, melakukan validasi apakah sesuai dengan harga yang sudah tertera. Lalu ketika sudah di-approve, maka accounting ini akan mengecek validasi tersebut, lalu untuk approve oleh atasan untuk layer keduanya ketika settlement ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dikeluarkan pada saat perjalanan dinas. Lalu setelah atasan itu melakukan approve, lalu accounting itu akan misalnya melakukan pengecekan apakah ada kekurangan bayar atau kelebihan bayar dari uang saku atau perjalanan dinas itu. Lalu setelah itu selesai untuk travel request atau pengajuan perjalanan dinas dan settlement ini. Next. Ikut video yang demo Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mekanisme travel request ini berjalan. Oke, di sini pertama-tama saya akan membuat advance travel request baru atau perjalanan dinas. Di sini kita isikan saja form-form yang telah tersedia dengan memasukkan project name yang mau kita buat. Dan di sini kita akan ke exhibition ICT PPPTIK 2025.
Dengan cash request-nya di sini saya menggunakan di angka 1,5 juta. Ketika kita submit, kita akan dilarikan ke form cash advance untuk mengisikan perjalanan dinas kita mau kemana nih. Dan di sini kita mau ke Jakarta Selatan dengan trip date-nya itu di tanggal 22, 1 hari. Untuk allowance-nya mungkin kita akan tulis employee allowance. Jadi perjalanan dinas ini akan membutuhkan employee allowance secara default 150.000 dalam 1 hari. Dan sini akomodasi saya menggunakan akomodasi dengan saya patokin budget di 1 juta. Oke, ketika kita submit request, kita akan ada ditunjukkan summary-nya untuk mengecek ulang. Ketika sudah oke, kita klik submit. Secara otomatis data dari request kita sudah muncul pada bagian advance. Lalu di sini waiting checking. Nah, checking ini akan dilakukan oleh admin. Kita bisa ngecek di sini untuk statusnya. Di sini role-nya administrator. Kita bisa melihat status-status dari admin request yang sudah dilakukan atau dibuat oleh para karyawan. Nah, di sini saya akan mencoba login melalui admin checker. Di sini saya akan mencoba login. Checker. Pada approval menu ini, ketika kita klik advance, maka muncul request-nya by Rafsanjani dengan statusnya waiting checking. Kita di sini bisa cek untuk summary dari yang di request. Ketika kita mau ubah-ubah pada admin checker ini bisa diubah. Ketika tidak, bisa langsung kita done. Oke, langsung kita done. Oh iya, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang travel request ini dari flow dari perjalanan dinas, yaitu ketika employee melakukan perjalanan, maka admin checker itu mengecek data. Lalu pada head itu akan mengapprove perjalanan dinas yang diajukan, lalu akan dilakukan transfer dana oleh finance, lalu admin checker akan melakukan tiket booking lagi. Lalu selesai, maka perjalanan dinas bisa langsung dilakukan. Setelah perjalanan dinas dilakukan, ada namanya settlement, di mana settlement ini bisa dibilang untuk memasukkan budget yang aktual yang dikeluarkan sesuai dengan invoice atau receipt tiket atau pembelian barang dari dana yang sudah kita ajukan. Lalu employee bisa mengklik save, lalu akan dicek oleh admin, lalu akan dicek melalui accounting apakah data yang di atas benar, lalu di approve sama head untuk layer keduanya, lalu akan dilakukan proses transfer dana balik oleh employee ke accounting, lalu accounting akan melakukan proses selesai. Lalu selesai untuk bagian settlement dari perjalanan dinas ini. Yes. Selanjutnya pada admin checker sudah dilakukan approve. Nah, di sini statusnya yang tadinya waiting checker lalu berubah menjadi waiting head of IT. Nah, di sini saya akan melakukan login dengan head of IT, akun head of IT. Di sini saya menggunakan akun Hilmi Maulana. Jadi kita login pada approval menu. Di advance ini menunjukkan bahwa approval dari advance request dari Rafsanjani ini muncul dengan status waiting head of IT. Maka itu kita action sebagai head of IT dengan cara mengapprove atau mendecline perjalanan dinas kali ini. Nah, ketika kita approve, kita bisa memasukkan catatan, lalu klik approve, dan statusnya akan berubah menjadi confirm head of IT. Lalu selanjutnya akan dilakukan
transfer dana oleh finance. Di sini kita akan ngecek ada ini user, employee, maka statusnya udah confirm head of IT. Kita cek lagi, tinggal menunggu waiting finance untuk meng-approve. Nah, di sini saya akan melakukan login sebagai finance. Nah, pada approval menu ini, maka bisa dilihat di bagian approval ini ada status settlement waiting finance transfer. Jika kita cek, nah, di sini finance akan melakukan transfer. Ketika finance sudah melakukan transfer yang barusan kita buat, ini kan waiting finance approve. Lalu klik transfer, lalu statusnya transfer. Selanjutnya di sini kita cek statusnya confirm by finance. Nah, langkah selanjutnya dari user ini menunggu tiket booking yang akan dilakukan oleh checker. Oke, kita lakukan login ke akun checker lagi. Di advance ini maka muncul bahwa checker harus atau admin harus melakukan tiket booking dengan melampirkan data-data tersebut. Karena ini kita testing, kita langsung aja tahap pembookingan tiket pesawat dan hotel sudah selesai. Lanjut, kita cek di sini pada user, maka advance request ini sudah atau pengajuan perjalanan dinas ini sudah selesai. Nah, selanjutnya ini kan admin checker melakukan tiket booking lalu selesai. Selanjutnya employee itu atau user itu bisa melakukan perjalanan dinas sampai kembali lagi ke kantor untuk melakukan settlement. Nah, di sini settlement user akan melakukan memasukkan budget yang aktual ke dalam form-form tersebut. Di sini saya akan melakukan sebagaimana budget aktualnya. Dari itu langsung kita lanjut ke settlement. Nah, ketika settlement sudah dibuat, di sini status approve-nya masih pending di checker. Checker admin checker akan melakukan verifikasi ulang untuk bagian settlement ini. Ketika settlement sudah diinputkan oleh employee, maka checker akan bisa melakukan edit attachment ataupun edit dari budget yang mungkin salah dimasukkan atau keliru. Di sini saya akan menyontohkan budget yang sesuai. Kita update, kita done. Setelah itu kita done. Dan jadi aktualnya yang benar adalah 600.000. Ketika kita done, settlement pada sisi user akan melakukan update dari angka tadi, budget settlementnya 1 juta menjadi 600. Nah, admin checker sudah menyetujui bahwa form settlement tersebut sudah benar. Lalu ke tahap accounting. Nah, kita akan melakukan login ke user accounting untuk melakukan approve. Nah, pada accounting ini mendapatkan notifikasi bahwa statusnya ada status masuk request by Rafsanjani bahwa pendingan
yang form settlement ini. Ketika kita klik approve, maka status pada settlement ini sudah selesai pada bagian accounting. Lalu selanjutnya kembali ke head of IT dari sisi user itu untuk mengapprove settlement yang sudah dibuat oleh user. Ini saya akan mencoba untuk mengapprove dari sisi head pada bagian settlement. Nah, di sini langsung kita klik approve. Maka di sini pada bagian head atau atasan ini sudah approve, lalu lanjut ke proses finance. Proses finance itu dari pengeluaran yang sudah kita keluarkan, maka dihitung ulang dengan cara requestnya dari employee itu 1,5 juta tidak terpakai, sehingga employee itu harus membalikan dana tersebut ke company. Nah, itu proses dari belakang layar, sehingga pada finance ini akan melakukan approve ketika dana yang kurang tadi sudah masuk ke sisi finance. Pada settlement ini, finance sudah menerima untuk transferan dari employee itu, jadi langsung klik transfer. Nah, setelah itu dari settlement ini akan melakukan update bahwa ketika kita klik transfer, kurang lebih oke. Selanjutnya Ada suaranya, Mas. Cek, cek. Udah. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Rian, Mas Hilmi, dan Mas Rafsanjani terkait dengan penjelasan dari Aten Pro, lalu menjelaskan dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan dari kami kelompok 9 mata kuliah PPTIK. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Mas. Halo Mas Awe, selamat datang. Aplikasi kita ini itu Aten Pro namanya. Aten Pro ini sebuah aplikasi pencatatan absensi dengan teknologi AI recognition dan fingerprint. Selain itu, aplikasi Aten Pro juga dikembangkan untuk menjadi solusi perangkat lunak yang dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola siklus persetujuan dalam perusahaan atau advent request. Mungkin ada yang mau ditanyain atau mau didemokan dari aplikasinya. Saya coba untuk demoin ini deh ya. Gimana sih cara kerja face recognition-nya yang ada di aplikasi ini? Bentar, ini saya coba login dulu. Ini @dunia.com.
Nah, ini dalam kasus ini saya sudah masukin data diri saya ya untuk foto database-nya untuk pengecekan AI recognition, face recognition-nya. Ini saya coba akses dulu ke My Account untuk download ID card saya. Bentar, saya simpan. Saya mau pindahkan dulu ke HP. Nah, saya coba masukin dulu ininya, filenya. Ini saya coba ini dulu, kita coba masuk ke akun khusus untuk face recognition. Itu ada di app. Salah, sebentar. Nah, di sini nih kita udah di sini misalnya ditaruh di gate-gate untuk masuk kantor atau perusahaan. Nah, misalnya nih kita scan dulu nih karena biasanya kan punya ID card. ID card tadi kita scan dulu. Sebentar, ini saya coba kurangin cahayanya soalnya karena terlalu terang. Misalnya kayak gini. Nah, dia akan masuk ke halaman untuk melakukan pemotretan absensi. Ini kita coba ini saya tutup dulu ya, biar mukanya nggak kelihatan. Kita coba submit. Nah, di sini wajahnya tidak terdeteksi. Nah, kita coba dulu, misalnya kita coba pakai tanpa ini. Saya coba dulu. Biar tidak ada penghalang. Submit. Nah, dia akan successful karena fotonya sendiri saya sudah masukin ke database. Jadi ketika perusahaan melakukan hiring, nanti ketika karyawan sudah berhasil masuk ke perusahaan tersebut, fotonya akan diminta untuk dapat melakukan absensi. Nah, terus bagaimana kalau misalnya usernya tidak atau karyawannya tidak megang ID card atau belum dapat ID card? Nah, karyawan bisa langsung cari namanya di sini. Contoh Hilmi, kayak tadi nama saya, atau misalnya Rasanjani. Nah, bisa langsung melakukan ini lalu disubmit dan dia akan diarahkan ke halaman untuk pengambilan foto. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita sekarang coba cek untuk hasilnya. Saya coba tadi Hilmi, nah, kita coba ke daily attendance. Coba search. Oh, sorry, ini karena employee-nya all ya, harus saya aja. Tidak masuk. Oh, ini karena kayaknya lokasi, bukan lokasi, maaf, role saya itu sebagai head di sini. Mungkin saya coba cek untuk yang bentar, ini enggak ini. Kita coba masuk administrator deh ya. Kita ke adminnya VPS. Ini data-data harusnya sudah masuk kayak gini. Ini saya coba masukin yang kemarin ya. Ada Mas Rafsanjani harusnya udah masuk. Logout.
Saya coba ambil yang yesterday. Nah, ini kalau yang yesterday ini karena kemarin kita sempat melakukan demo. Ini saya coba tunjukin dulu ya demonya di sini. Nah, demonya itu Oke, di sini saya akan kita menjelaskan bisa tentang bagaimana kita cara bisa lihat di sini jamnya jam pagi dan data malam ini sekitar pukul sampai sekarang 22.06 juga ya. Nah, ini dapat 22.05 tersinkron. Tadi melakukan baru saja absensinya. kita lihat, uh, baru saja kita Dan ini hasilnya. Jadi dia tetap masuk. Cuman mungkin karena tadi role saya sebagai di sini diatur sebagai head, jadi employee-nya di sini semua seperti itu. Oke, ini untuk selanjutnya kita coba yang uh, by apa namanya activity attendance. Saya masuk lagi ke akun saya. Pertanyaannya sepertinya saat saya ada miss sedikit. Tadi ketika absen itu login dulu atau tidak. Nah, jadi untuk case misalnya di perusahaannya nanti itu akan ada laptop yang standby digunakan di misalnya di security itu untuk standby untuk mengaktifkan laptop yang sudah dalam kondisi login. Nah, akunnya sendiri tadi itu ada attendance root. Nah, itu harusnya nanti akan cuma boleh diketahui oleh beberapa orang aja yang untuk mendapatkan akses itu. Nah, itu nanti udah otomatis login ke akun itu. Jadi nanti karyawan-karyawan yang datang misalnya mau absensi menggunakan face recognition atau menggunakan wajah itu bisa langsung ke halaman face attendance. Sebentar, saya coba buka. Nah, dia hanya khusus menampilkan halaman ini seperti itu. Jadi halaman ini nanti akan otomatis ada ketika di pagi hari atau pada saat di gate-gate untuk melakukan absensi. Nah, kalau misalnya kayak tadi kan misalnya udah ada ID card, oh, fotonya sudah terdaftar. Nah, kalau misalnya fotonya belum terdaftar atau ID cardnya belum ada, itu nanti bisa mendaftarkan juga alternatifnya adalah menggunakan fingerprint, kurang lebih seperti itu. Nah, ntar saya coba tadi demoin untuk yang activity attendance dulu. Oke, ini tidak diizinkan. Ntar kita coba dulu. Oh, ini karena double ya. Kita matiin dulu. Kita coba nyalain dulu. Lokasinya nyala. Oke. Kita refresh. Tidak diberikan kamera. Serius. Ulangan refresh. Kita coba di akun yang lain deh. Ntar apakah ini karena kameranya ya? Saya coba off cam dulu. Ini karena kameranya satu jadi sharing penggunaan kamera. Kita coba add dulu di sini. Ayo di sini kamera tidak aktif. Mungkin Mas Rafsanjani bisa bantu showing untuk yang activity attendance. Saya coba matiin dulu share screen. Oke, baik, Mas. Oke, apakah sudah muncul? Iya, sudah. Untuk
fungsi dari activity attendance atau dari eh, absensi wajah yang tadi Mas Hilmi sudah jelaskan, kita eh, dicontoh dulu untuk user dari employee, contoh seperti contoh itu di saya itu ah karena kita lagi zoom jadi bentrok kameranya ya. Contoh di sini saya memasukkan foto saya untuk dilakukan absensi masuk pada eh, attendance pack ini. Oke, ketika sudah, kita akan coba melakukan pengetesan atau eh, mengecek apakah data itu bisa masuk ke database kita, ke data attendance kita. Nah, gitu deh ini kita sudah bisa lihat untuk employee ini, saya Rosanjani Firmansyah ini melakukan attendance check-in pada jam 9.57. Nah, kebetulan sekarang udah 9.58. Nah, di sini attendance check out masih menyesuaikan dengan waktu attendance terakhir. Jadi masih sama dan status ini tuh kita bisa lihat alat masuk nih. Wah, ternyata di set itu adalah jam setengah 9. Lalu statusnya itu di sini kita menggunakan attendance photo, yaitu absensi dari wajah. Oke. Lalu bagaimana kalau misalkan kita keluar eh, ketika kita ada meeting tapi tidak sempat ke kantor? Nah, di sini ada namanya activity tracking. Jadi activity tracking ini kita bisa melacak, bukan melacak jatuhnya, kita bisa mencatat kalau misalkan kita sedang ada aktivitas di luar kantor. Nah, aktivitasnya itu kita mulai dari contoh, oh tadi saya jam 9.00 udah nyampe lokasi. Nah, dan diperkirakan itu sekitar jam 11 saya udah udah selesai kok untuk ininya aktivitasnya. Lokasinya di mana? Lokasinya di Jakarta. Nah, sini udah walaupun kita menuliskan Jakarta atau di eh, kafe seberang, di sini pun lokasinya juga udah terdeteksi secara otomatis. Itu saya kebetulan di Bintaro. Lalu ketika kita capture, maka dari itu eh, sistem akan memproses dari foto yang sudah kita upload, apakah wajahnya terdeteksi apa itu bahwa itu adalah Rafsanjani atau bukan. Jadi attendance successful berarti eh, aktivitas itu adalah benar kalau saya lagi melakukan meeting dan admin atau HRD itu bisa mengecek untuk aktivitas yang saya lakukan. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Orangnya udah nggak ada. Tapi dipuji tuh Mas, mantap katanya. Iya, 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 iya. Udah Nanti bisa nanti upset ini tapi. nanti ini orang-orang kesini apa gimana sih kayak eh yang lain gitu kayak Pak Riyad atau Pak Syahid bakal kesini apa enggak sih? Kalau ngelihat yang sebelumnya sih harusnya variat di orang pasti bakal masuk ke break room-nya masing-masing. Hmm. Presensi dulu aja Mas, udah di share tuh sama Pak Riyad. Apanya tuh? Presensi PPTIK. Oh, ya, ya, ya. Itu kita sendiri-sendiri. Iya, Sendiri-sendiri itu dia per sendiri. orang. Jadi saya udah, kalau misalnya mau pakai yang screenshot tadi udah tuh, kalau misalnya mau pakai yang di grup harusnya ada. Yang rame tuh di ini tuh di sebelah yang
apa namanya? blockchain. Ya, Blockchain. blockchain sama Wih, yang 20 orang. Nihongo juga banyak tuh tadi tuh. Mana sih Kan nggak tahu itu. breakout rooms. Wah, 20 orang loh. Mantul. Point of sales nelayan. Soalnya tadi saya join nih yang ini di HP. Tadi kita sampai jam berapa sih ininya?
ulang ya. Jadi di smart contract itu ada selamat datang. Ini kita ada aplikasi yang kita buat ini namanya Attenpro. Attenpro adalah aplikasi pencatatan absensi dengan teknologi AI, face recognition, dan fingerprint untuk pencatatan absensi yang lebih akurat di perusahaan. Selain itu juga ada fitur untuk mengotomatisasi dan mengelola seluruh siklus persetujuan dalam sebuah perusahaan. Mungkin dari Mas Div ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didemokan di bagian apa? Di posisi yang diakses oleh backend gateway. Nah, tapi di sini adalah list siapa saja yang sudah memilih. Berarti ini ada transaksi ya. Itu kemudian ada votes atau hasil votingnya. Nah, kemudian kita juga membuat sebuah struct. Selamat datang Mas Rahmat Dhani. Halo, halo Mas Ramadhani. Selamat datang di Room Attenpro. Di mana Attenpro ini sebuah aplikasi pencatatan absensi dengan teknologi AI, face recognition, dan fingerprint untuk pencatatan absensi yang lebih akurat di perusahaan. Selain itu, aplikasi Attenpro juga berfungsi sebagai otomatisasi dan mengelola seluruh siklus persetujuan dalam perusahaan. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Ramadhani atau ada yang ingin didemokan? Kalau misalnya ini untuk belajar menghafal huruf doang atau ini memang khusus untuk menghafal huruf atau nanti di kedepannya bakal dikembangkan fitur misalnya
Ada info apa? Kalau di main room udah ada lumayan, ada 38 peserta. Terus Oh iya.